angin pun enggan berbicara. Jejak langkahku hilang di antara bayang yang tak pernah sirna. Dan aku berjalan sendiri, tanpa arah, tanpa tepi, di kegelapan abadi. Hanya sunyi menemani, tak ada cahaya kembali, hanya luka yang berbisik dalam hati. Kegelapan abadi, aku tenggelam, tak terdengar lagi. Langit hitam tak punya bintang, seakan waktu ikut menghilang. Hati rapuh terus ku pegang, meski retaknya semakin mengembang. Langkahku makin melemah, namun tak bisa menyerah. Di kegelapan abadi, hanya sunyi menemani, tak ada cahaya kembali, hanya luka yang berbisik dalam hati. Di kegelapan abadi, aku tenggelam, tak terdengar lagi. Jika esok tak pernah datang, biarlah malam jadi kenang. Dalam gelap aku pulang pada diriku yang hilang. Di kegelapan abadi, hanya sunyi menemani. Walau cahaya tak pernah kembali, aku bernyanyi dalam sepi. Di kegelapan abadi, ku tetap berdiri, meski tak ada yang melihat lagi. Akhirnya habis juga. Nada! Helen, Nenek, aku pulang. Nenek Helen! Oh iya, kipas. Kakak, luka kita sembuh semua. Itu juga wajah nenek jadi mudah lagi. Sebenarnya siapa yang berbuat seperti itu pada kalian? Yang berbuat kepada kita adalah keluarga kekaisaran. Mereka mencari pendekar kipas Dewantara. Hah? Siapa pendekar kipas Dewantara itu? Kamu yang sebenarnya mereka cari. Hah? Karena kamu telah mengambil kipas kakekmu itu, kamu juga telah melukai Pangeran Leo. Oh, jadi bajingan padang pasir itu pangeran. Bajingan katamu itu pangeran tahu? Merekalah yang mengarahkan panah. Di kepalaku duluan, ya akhirnya aku lawan. Oh, ini kipas punya kakek. Ceritanya sangat panjang. Coba ceritakan dari awal, Nek. Kita banyak waktu kok.
Awal mula semua diawali oleh Kaisar Yonglei. Kaisar Yonglei adalah kakek dari mereka yang mencarimu. Saat kepemimpinan Kaisar Yonglei, rakyat sangat menderita. Kelaparan di mana-mana, wabah penyakit menyebar hampir di seluruh rakyat. Dan kekejaman Kaisar banyak mengeksekusi rakyatnya yang tak bersalah. Semakin hari semakin rakyat menderita, dan Kaisar terus merajalela. Tidak ada yang memberikan solusi yang tepat untuk rakyat. Bahkan bertahun-tahun pun kondisi rakyat tidak kunjung membaik. Disitulah kakekmu Dewantara tergerak hatinya dan membuat suatu kelompok untuk membantu rakyat yang kelaparan, rakyat yang terkena wabah penyakit, dan melindungi rakyat yang tidak bersalah. Tetapi apa yang didapat oleh kakekmu, dia dan kelompoknya terfitnah oleh orang istana, dan sebagian rakyat yang masih dekat dengan kekaisaran. Kakekmu dan kelompoknya dituduh pemberontak dinasti Ming. Semua kelompok yang kakek bentuk semua ditangkap, dan semua dieksekusi oleh Kaisar Yonglei. Disitulah kakekmu menyerang istana sendirian, dan membebaskan semua kelompoknya yang masih selamat. Bahkan ribuan prajurit dan para jenderal perang terbunuh, sehingga membuat Kaisar murka dan mengakhiri hidupnya sendiri dengan tragis. Oh, jadi seperti itu ya? Helen, kenapa kamu liatin kakak kayak gitu? Kakak gak akan seperti kakek kan menyerang istana dan keluarga Kaisar. Jangan Ray, sekali saja kamu membuat keluarga istana memusuhimu, maka kamu seperti kakekmu. Bahkan sampai sekarang kakekmu masih dicari oleh keluarga istana, walaupun kakekmu sudah lama menghilang. Apakah ini yang terakhir? Iya, itu siluman terakhir yang meresahkan masyarakat. Oke, sepertinya masyarakat kita sangat bersyukur. Itu putri dan pangeran. Wah, Pangeran Louis gagah sekali. Oke, waktunya menaikkan level. Tapi sebelum itu aku mau cari asisten dulu. Tukar poin. Wah, monyet emas. Hai Tuan, aku adalah asistenmu yang sangat bisa diandalkan. Kamu bisa diandalkan, emang kamu bisa apa aja? Aku bisa memberikanmu ini. Wah, benar-benar tidak berguna sekali kamu. Wah, saatnya meningkatkan level kipas. Ya, sepertinya kita salah jalan, Tuan. Ayo kita kembali. Mau kemana kau? Siapa Jomak Jujur sini lawan aku? Jika kau ingin melawan Raja Jomak, kau kalahkan dulu itu pasukan Raja Jomak.
Hai Tuan Joma, kalau aku bisa mengalahkanmu, wanita itu jadi milikku. Cepat sekali. Kau pikir perisai emasmu itu tak bisa pecah? Hei, bedengkek lu malah asik main sama gadis itu. Nah, apakah urusan Tuan sudah selesai? Ayo pulang sebelum kau kutinggal di sini. Bagaimana dengan gadis ini? Tuan, apakah mau Tuan bungkus? Bungkus-bungkus palelo, somplak. Ayo pulang. Oke Bedengke, kamu ajak Nona ini jalan-jalan, aku istirahat dulu. Siap Tuan, ayo Nona kita cari duda kaya. Ayo adik, kita berlatih tanpa sihir, hanya menggunakan fisik. Ayo kak. Luar biasa kalian berlatih tanpa sihir supaya bisa meningkatkan kekuatan fisik. Kak Simon yang melatihku supaya bertambah kuat. Oh iya Kak Louis, kemarin aku dan Shirley menyerang kediaman pendekar kipas Dewantara. Tetapi aku tidak menemukan bajingan itu di sana. Yang sampai kita memaksa dan menyiksa keluarganya di sana, mereka tidak mau bicara. Hah, kalian menyiksa keluarga pendekar kipas Dewantara. Apakah pendekar itu akan menuntut balas? Aku harus ambil tindakan. Nona lapar ya, ayo ikuti aku Nona. Ini makanan tinggal ambil aja. Hei, bayar dulu. Hei kalian bayar dulu. Mereka mengejar apa? Oh, itu mengejar monyet dan gadis cantik pencuri makanan. Kenapa mereka semua mengejarku? Mungkin mereka suka kepada Nona. Ini. Oh ya, ayo makan ini, rasanya enak. Di dunia King Jomak tidak ada makanan seperti ini. Tunggu di sini sebentar Nona. Wah, enak sekali. Itu namanya bir Nona. Apakah Nona suka? Kemana bedengke ini? Kok tidak kembali-kembali? Cepat sekali kemana dia? Siapa kau berani-beraninya menyerangku? Siapa kau berani-beraninya menyerangku?
Siapa kamu? Aku tak ingin membunuhmu. Ternyata kau benar-benar kuat. Setidaknya kamu katakan dulu siapa namamu, di mana rumahmu. Ada apa, Kak? Siapa laki-laki itu? Dia Pangeran Louis, putra kaisar. Nah, itu tuan pembawa kipas kekasihku. Siapa lagi dia, Kak? Ada monyet lucu. Monyet siapa itu, Kak? Lucu sekali. Itu asistenku namanya Bedengke. Halo Nona-Nona, aku adalah asisten Tuan Ray yang bisa diandalkan. Wah hebat, walaupun kakinya terpotong, manusia ini tetap bisa hidup. Ini akan menjadi pasukan abadi. Itu Kak Louis. Siapa namamu, Tuan? Kenapa ini? Bisakah kamu jelaskan? Perkenalkan, namaku Raymond. Aku tak tahu kenapa pria itu tiba-tiba menyerangku, akhirnya kita bertarung. Jadi kamu yang melukai Pangeran Louis? Aku yang menyerangnya duluan. Kukira dia pendekar kipas Dewantara. Mungkin yang kalian maksud pendekar kipas Dewantara itu adalah kakekku. Dia telah lama meninggal. Dan kalian jangan pernah mengganggu keluargaku lagi. Aku tak mau bermusuhan dengan keluarga kekaisaran. Minumlah ramuan ini, bisa membuatmu sembuh dengan cepat. Luar biasa, aku tak merasakan sakit lagi. Semuanya pulih dengan cepat. Bagaimana dengan Kak Leo? Dia masih terbaring di kasur sampai saat ini. Oh iya, mana bajingan padang pasir? Maksud saya Pangeran Leo, ramuan ini bisa menyembuhkannya. Simon, bawa Pangeran Leo ke sini. Maafkan aku dan adikku yang telah mengganggumu, Ray. Aku terkesan dengan kemampuanmu yang luar biasa. Apakah kamu mau jadi tim pembasmi siluman? Aku telah membentuk sebuah tim dan merekrut pendekar-pendekar di tanah dinasti Ming untuk melindungi rakyat. Kemampuanmu sangatlah dibutuhkan untuk membasmi siluman yang kuat. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Kak Leo tidak ada di kamarnya. Ya sudah, aku mau pamit dulu Pangeran dan Putri. Oke, Ray. Pertimbangkan tawaranku kalau kamu ingin berkontribusi untuk melindungi rakyat. Kekuatan pria itu sangatlah kuat, aku bisa merasakannya. Pria itu sangat mempesona. Dia sudah membunuh seluruh keluargaku dan menjadikan aku tawanannya. Dia sangatlah jahat. King Joma akan datang memburu aku. Aku harus sembunyi. Apa aku yang harus membunuhnya? Ada apa ini? Apakah dia mabuk? Nah, tuan itu telah menyelamatkan aku dari King Joma. Aku hanya kasih sedikit, bir tuan. Aku sekarang sudah merasa aman ada tuan pembawa kipas di sini. Dan aku senang ada kalian yang sejenis denganku yang sama mempunyai ini. Ayah, dia sangatlah kuat. Aku harus bagaimana untuk melawannya, sedangkan aku tidak bisa menggunakan sihirku. Pakailah cincin naga biru ini. Ia bisa memperkuat sihir dan fisik penggunanya dengan instan. Sebetulnya aku tak takut dengan siluman karena manusia lebih menakutkan. Ini bukan luka. Mereka terkena sihir darah. Panggil segera Nona Heina sekarang. Nona! Sepertinya dia terkena sihir darah, Nona.
Sihirnya sangatlah kuat, tapi aku berhasil melepaskannya. Apakah masih banyak yang terkena sihir? Masih banyak, Nona. Itu di belakang. Tubuhku terasa ringan dan sepertinya di dalam diriku tersimpan banyak energi. Ya, akhirnya sihirku telah kembali. Mereka bisa melepaskan sihir darahku. Ya akan aku buat pasukan abadi menyerangnya. Wah, pilihan penukaran poinnya lebih banyak di level 50. Wah, kipas ini sangat mewah sekali. Apakah kekuatannya juga bertambah ya? Hah, Tuan Leo, apakah aku sudah tertidur lama di bahumu? Malam turun tanpa suara, angin pun enggan berbicara. Jejak langkahku hilang di antara bayang yang tak pernah sirna. Dan aku berjalan sendiri tanpa